Senin ini dibuka dengan banyak sekali berita-berita viral tadi Betul ya. sekali. Tapi juga kita akan menginformasikan terkait hal yang menggemparkan juga. Ini gempar banget sih kemarin pas di hari Minggu ya, Uh-uh. karena kita juga pagi-pagi ngelihat sosial media, semua platform ini dihebohkan dengan satu berita mengenai penemuan 7 mayat di sebuah sungai di Bekasi, Jawa Barat. Innalillahi. Gitu. Jadi ini lumayan agak shock juga kita dengernya, kayak ada apa sih dengan dunia nih belakangan ini gitu Betul, ya. shock berat Detikers Shock ya. Kayak berat. bukan 1, 2, 3 tapi 7 mayat Banyak sekaligus. banget gitu, dan spekulasinya adalah kemarin itu 7 mayat ini adalah mayat remaja ya, diidentifikasi sebagai remaja yang kabarnya kabur saat ingin melakukan tawuran, tapi karena ada patroli polisi dan takut ditangkap, akhirnya sebagian dari remaja tersebut memilih terjun ke dalam sungai dengan harapan pengen kabur dari kejaran polisi gitu. Cuman ternyata nggak Berujung maut ya. selamat. Betul sekali. Dan ini masih muda-muda Innalillahi, kasihan banget. gitu kan. Nah, terkait kasus yang menggemparkan ini, Detikers, kita juga mungkin sekarang sudah terhubung dengan reporter Ya. kami dari Detikcom, ada Yumna yang akan mungkin menceritakan seperti apa detailnya, karena konon juga Yumna di sana mau menunggu konferensi pers dari polisi juga ya. Langsung saja kita sapa Yumna, selamat pagi. Juga Indi. Pagi Yumna. Hai Yumna, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Halo Yumna, ini kan kita dapat informasi heboh sekali di Bekasi ya. Ada penemuan 7 mayat sekaligus gitu. Nah Yumna, ini mungkin buat Detikers yang belum tahu gitu, boleh diceritakan lagi gak seperti apa sih kronologi penemuan 7 mayat di Bekasi tersebut? Silakan. Ya, baik Eco, Indi dan juga Detikers. Setelah mendapatkan informasi terkait adanya penemuan 7 mayat tersebut yang telah kami rangkum dari keterangan polisi dan juga keterangan dari saksi-saksi, bahwa saat itu pada pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat, saksi pertama yaitu Ibu Suci awalnya sedang mencari kucingnya yang hilang berjenis Anggora. Nah, ketika ia mencari di sekitar Kali Bekasi, ia lalu melihat di tengah kali tersebut ada 2 gundukan. Nah, saat itu ia belum yakin apakah gundukan tersebut merupakan mayat dari manusia, sehingga ia belum bisa memastikan apakah saat itu mayat tersebut manusia atau bukan. Saat itu kemudian ada saksi kedua yang lewat di sekitar lokasi. Kemudian Ibu Suci ini akhirnya meminta saksi kedua untuk memastikan apakah kedua gundukan tersebut adalah mayat manusia atau bukan. Lalu saksi kedua akhirnya turun ke dekat Kali Bekasi tersebut untuk memastikan apakah kedua gundukan tersebut benar adalah mayat manusia. Lalu saat saksi kedua turun ke dekat Kali Bekasi tersebut, akhirnya ia memastikan bahwa kedua gundukan tersebut merupakan mayat manusia. Lalu tidak lama setelah saksi kedua turun untuk melihat kedua mayat tersebut, terdapat 3 mayat lagi yang mengapung di sekitar Kali Bekasi. Jadi saat itu, saat saksi kedua turun, terdapat 5 mayat yang ditemukan dengan jarak yang tidak berjauhan di sekitar Kali Bekasi tersebut. Lalu melihat adanya kelima mayat tersebut, saksi kedua akhirnya melapor ke saksi ketiga, di mana akhirnya saksi ketiga menghampiri ke lokasi penemuan kelima mayat tersebut. Saat saksi ketiga sampai di lokasi penemuan kelima mayat tersebut, tidak lama 1 mayat kembali muncul di sekitar kelima mayat yang saling berdekatan tersebut. Jadi waktunya itu tidak saling bersamaan. Pertama 2 mayat yang ditemukan, lalu tidak lama muncul lagi 3. Saat saksi ketiga muncul lagi 1, dan tidak lama kemudian muncul lagi 1. Jadi totalnya ada 7 mayat yang ditemukan di Kali Bekasi tersebut. Saat saksi ketiga melihat hal tersebut, akhirnya saksi ketiga melapor ke pihak kepolisian. Nah, kemudian sekitar pukul 8 itu pihak kepolisian beserta Basarnas turun ke lokasi untuk melangsungkan proses evakuasi. Dan pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, ke-7 mayat tersebut akhirnya berhasil dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diperiksa lebih lanjut dan diidentifikasi identitas dari ke-7 mayat tersebut. Dan saat itu juga saksi melihat kondisi mayatnya itu
banyak lumpur di tubuhnya, lalu juga sudah membengkak karena mengapung di Kali Bekasi tersebut seperti itu. Oke. Indi dan juga Echo. Apakah benar Yumna kabar yang memberitakan bahwa ketujuh korban ini adalah menghindari dari patroli polisi ketika hendak ingin tawuran? Ya benar sekali Echo. Jadi kabar ini juga sudah diverifikasi langsung oleh pihak kepolisian bahwa ketujuh mayat tersebut sebelumnya menghindari kejaran polisi dan akhirnya menceburkan diri di Kali Bekasi tersebut. Hal ini juga diungkapkan oleh saksi mata yang pada saat itu melihat langsung kejadian saat adanya sekelompok remaja yang pada saat itu menggunakan 25 motor melakukan konvoi dan di mana beberapa di antaranya itu membawa senjata tajam. Saksi mata saat itu melihat ke-25 motor itu melintas di sekitar jalan rumahnya. Lalu ada warga yang meneriaki sekelompok remaja tersebut dengan menyebut begal, begal. Kemudian setelahnya itu ke-25 motor tersebut ditinggal dan mereka kocar-kacir untuk menyelamatkan diri. Ada yang ke rumah kosong di sekitar lokasi tersebut. Kemudian saksi melihat ada 9 remaja yang menuju ke arah Kali Bekasi tersebut seperti itu. Lalu pada keesokannya diamankan 15 orang remaja dan di mana 3 di antaranya ditetapkan sebagai tersangka karena membawa senjata tajam. Ya. Baik Yumna, untuk sejauh ini tadi kan mungkin dapat informasi juga ya bahwa mayat itu ditemukannya satu persatu, tidak langsung 7 demikian ya. Apakah memang sampai hari ini masih dilakukan penyisiran lagi karena mungkin apakah ada kekhawatiran atau ada kecurigaan akan masih bertambah lagi penemuan mayatnya atau memang sudah dipastikan bahwa korban yang ditemukan hanya 7 saja? Ya baik Indi, jadi kemarin Basarnas telah melakukan penyisiran lalu sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat dan saat itu Basarnas telah menutup proses penyisiran di sekitar lokasi Kali Bekasi. Namun Basarnas masih membuka kemungkinan apabila adanya laporan dari masyarakat bahwa masih ada anaknya yang hilang atau kerabatnya yang hilang, maka pencarian di sekitar Kali Bekasi akan kembali dilanjutkan. Oleh karena itu pihak kepolisian juga telah memberikan himbauan apabila ada masyarakat yang merasa kehilangan anak ataupun kerabatnya dapat melapor di posko pengaduan yang ada di Polres Metro Bekasi atau di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Nah, kemudian apabila memang ada yang merasa kehilangan, maka Basarnas siap untuk melanjutkan proses penyisiran di Kali Bekasi seperti itu. Baik, ini juga sebuah informasi ya, jadinya untuk warga Bekasi mungkin yang tinggal di daerah sekitar juga, yang merasa mungkin kerabat keluarganya ini ada yang belum kembali atau mungkin juga ya kategorinya anak-anak muda gitu yang mungkin ada kemungkinan untuk bisa terlibat tawuran, silakan untuk melapor ke pihak kepolisian terdekat. Oke, tapi Yumna apakah pihak keluarga sudah ada yang menghampiri RS Polri Kramat Jati untuk identifikasi? Baik Echo, saat ini untuk sampai dengan saat ini sudah ada 4 keluarga yang menghampiri Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sebelumnya memang dilaporkan ada 2 keluarga yang pada siang hari kemarin itu sudah menghampiri Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk memberikan keterangannya dan melihat secara langsung jenazah dari ke-7 anak tersebut. Lalu tidak lama pada malam hari tadi 2 pihak keluarga juga telah menghampiri Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk melangsungkan proses identifikasi dan pemeriksaan data-data lebih lanjut. Ya baik. Dan juga untuk itu terima kasih Yumna informasinya gitu ya. Mudah-mudahan ini juga kita bisa segera mengetahui apa motif dibalik dari penemuan Betul 7 sekali ya. jenazah ini yang menggemparkan sekali dan mudah-mudahan tidak ditemukan lagi ya. Untuk konferensi persnya sendiri apakah jadi dilakukan hari ini? Berdasarkan informasi sampai dengan saat ini akan ada konferensi pers terkait update dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, tetapi memang untuk waktunya sampai dengan saat ini kami belum bisa memastikan. Terakhir informasi yang kami dapatkan memang jam 9 pagi ini, tetapi belum ada informasi lagi sampai dengan saat ini dan kami awak media masih menunggu sampai saat ini. Oke, baiklah. Kita tunggu nanti mungkin laporan dari Yumna langsung ya. Dan Yumna selamat bertugas. Terima kasih banyak untuk informasinya di Detik Pagi kali ini dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Dan Echo.